Oke, ketemu lagi dengan Sar di pelajaran seni musik kelas 12. Hari kali ini kita mempelajari tentang fungsi musik. Pertemuan sebelumnya Sar sudah menyinggung sedikit, kita bahas di pertemuan kita kali ini. Secara umum, karya seni musik yang tumbuh dan berkembang di daerah Indonesia itu memiliki keberagaman fungsi. Nah, kemarin ada bagannya kan. Nah, kita akan membedah satu persatu. Yang pertama itu sebagai sarana upacara, itu biasanya untuk musik-musik tradisional, untuk kegiatan adat istiadat tradisional. Musik dapat dijadikan sebagai media untuk mendukung kegiatan upacara. Contohnya upacara panen padi di Jawa Barat dengan menggunakan musik angklung. Ini namanya upacara Serentown di Jawa Barat. Ada upacara Marapu di Sumba, Nusa Tenggara, itu menggunakan bunyi-bunyian untuk memanggil dan mengiring kepergian roh ke pantai Marapu. Itu maksudnya biar ke dalam kubur roh-roh mistik lah. Dan contoh berikutnya itu upacara dalam talqin mayit di Garut, ini menggunakan nyanyian tembang Sunda, lagu-lagu Cigawiran. Atau lagi upacara sekatenan di Cirebon menggunakan gamelan sebagai pendukung pengiring kegiatan mencuci barang-barang pusaka yang dianggap memiliki keramat oleh masyarakat pendukungnya. Ini di Jogja juga ada. Jadi biasanya itu di tahun baru Islam 1 Muharram baru aja. Itu nanti air untuk mencuci barang-barang itu jadi rebutan motor pada. Tapi itu tradisi. Yang kelima, selanjutnya upacara Mapak Dewi Sri di Sumedang dengan menggunakan musik tarawangsa. Ini Mapak Dewi Sri ini maksudnya mengantar Dewi Sri. Dewi Sri itu dianggap sebagai dewi padi. Jadi biar panennya bagus, tidak ada hama, jadi minta perlindungan. Namanya budaya, jadi sangat diyakini. Contoh-contoh yang lain lebih banyak, apalagi Indonesia kan beragam suku. Ini salah sebagian kecil aja contohnya. Jadi sebagai sarana upacara itu musik selalu ada, baik bernada maupun tidak bernada. Selanjutnya sebagai sarana pertunjukan lah. Ini aslinya musik itu adalah seni pertunjukan. Musik tari itu masuk kategori seni pertunjukan. Pada umumnya berbagai macam kegiatan pertunjukan seni yang kita kenal sesaji dalam iringan musik berikut. Satu, sebagai musik sebagai pertunjukan mandiri. Ya, pentas-pentas sebelum pandemi ini kan banyak di ruang terbuka di lapangan, banyak pertunjukan. Sekarang sepi, COVID diperkurang. Yang kedua, musik berfungsi sebagai pengiring gerak-gerak tari dan drama yang bertunjukkan. Itu mengiringi mereka menari, mereka drama.
juga musik sebagai ilustrasi tarian. Jadi misalnya kayak balet itu mesti ada musiknya, tango Argentina, samba, wah apalagi itu musiknya sangat dominan. Musik sebagai ilustrasi cerita atau lakon. Jadi kalau di film-film itu kan itu mesti ada iringan musiknya, ilustrasinya yang membuat kalau film itu horor menambah menjadi semakin horor, kalau ceria itu menambah dari nilai cerita itu. Musik sebagai stimulus untuk menari. Musik sebagai pengiring pertunjukan wayang. Nah, ini wayang kulit ataupun wayang orang itu pasti itu ada musiknya. Apalagi kalau wayang kulit, kalau kita mau mengadakan pementasan wayang kulit itu mahal karena apa? Orangnya banyak. Sampai 15 orang ada. Rame lah. Yang selanjutnya musik sebagai latar dalam pertunjukan drama, sinetron, film, ludruk, sandiwara, ketoprak. Latarnya sebelum mulai juga sudah selesai juga. Selanjutnya sebagai media komunikasi. Jadi musik sejak dulu telah difungsikan manusia sebagai media komunikasi. Contohnya itu di suatu daerah jika orang mendengar bunyi kentongan itu menandakan ada suatu kejadian yang untuk memberitahukan pada penduduk. Di daerah di Jawa begitu ada tandanya kalau satu ketukan, satu pukulan, berapa pukulan aman atau kalau ada maling itu dipukul berkali-kali. Jadi kalau malam-malam jangan sembarangan mainan kentongan karena nanti tidak ada maling. Kita main-main orang keluar semua. Atau bunyi beduk, bagi yang muslim ini merupakan ciri khas sebagai penanda tibanya waktu sholat. Zaman dulu kan belum ada pengeras suara. Zaman sekarang ya masih suka dipakai, hanya suaranya kan hanya di sekitar aja, di dekat-dekat masjid. Kalau untuk biar jauh-jauh itu pakai pengeras, bisa dengar. Kalau sudah dengar ya doa. Pura-pura nggak dengar. Ya, bercanda. Oke, selanjutnya itu media pendidikan dan penerangan. Itu media pendidikan dan penerangan sering kita temukan pada kegiatan yaitu lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat. Ini departemen sosial atau pendidikan, iklan layanan masyarakat. Pada itu atau musik dan lagu yang bernapaskan agama sebagai penerang kehidupan. Mimbar agama itu pasti itu biar sejuk hatinya. Yang selanjutnya musik sebagai wahana pemahaman, penerapan dan mensosialisasikan nilai-nilai religius, nilai estetis serta nilai sosial masyarakat. Itu cocok pakai musik. Oke, selanjutnya sebagai media hiburan. Media hiburan dapat ditemukan dalam musik itu sebagai pelepas lelah, capek dengerin lagu-lagu, sajian permainan seperti dalam mendukung kegiatan anak-anak. Kalau di sekolah minggu, TK, acara 17-an, lomba-lomba anak-anak itu mesti pakai musik.
mencari kesenangan lahir batin, karaoke. Selanjutnya itu komoditi dan media ekspresi. Komoditi dan media ekspresi diperlukan pada saat-saat untuk ajang bisnis, mengekspresikan, mengungkapkan perasaan, ide, dan gagasan melalui media musik, baik musik vokal, instrumen maupun campuran. Selanjutnya itu berkreasi dan berolah musik. Itu tadi fungsi musik dalam masyarakat. Jadi semakin berkembang ilmu dan teknologi, semakin banyak pula karya seni musik dalam wujud alat musik untuk dimanfaatkan dalam bermusik, mulai bentuk, cara penyajian sampai dengan berikut fungsinya dari masing-masing alat musik itu sendiri pada saat pertunjukan. Jadi semakin modern, semakin bermacam, makin beragam, hampir tiap hari muncul produk jenis baru. Apalagi di pandemi ini kita dituntut untuk berkreasi lewat virtual, karena pertunjukan musik otomatis stop karena nanti akan mengundang kerumunan. Maka semakin teknologinya semakin maju, banyak cara untuk membuat pertunjukan musik dengan teknologi yang semakin maju, semakin beragam modelnya. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang fungsi musik dalam masyarakat. Setelah ini ada tugas dari Sir Edmundo, kerjakan dengan benar, dengan tepat waktu, dan kerjakan sesuai instruksi. Sampai ketemu lagi, sehat selalu, jaga 3M, lakukan 3M, musik. Terima kasih.